Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wilna ila sawa'is sabil. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asbahna la fitratil Islam wa ala kanil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifu wa ma kana minal musyrikin. Allahumma barik lana fi bukurina. Hadirin jamaah yang saya muliakan, nama saudara seluruh masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu dan kesempatan kali ini, jikalau saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita bacakan senantiasa mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga kepada Allah atas nikmat kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat yang lainnya. Kita berada di awal bulan Muharram. Insyaallah tanggal 8 saja. Tanggal 8 hari ini Bapak. Jadi tentu bulan Muharram adalah bulan salah satu bulan yang Allah muliakan, yang kalau kita lakukan amal soleh, insyaallah akan dilipat gandakan pahala kita. Juga kita jangan melakukan keburukan. Karena kalau kita melakukan keburukan, kesalahan, dosa, dilipat gandakan dosanya juga. Kenapa? Karena ini bulan yang mulia. Samping itu, kita di bulan Muharram kita disunahkan untuk berpuasa, terutama pada tanggal 10 Muharram. Dan juga biar membedakan dengan puasanya orang-orang Yahudi, maka kita disunahkan berpuasa dari tanggal 9, disebut dengan Tasu'a. Puasa tanggal 9 Muharram disebut dengan Yaumul Tasu'a, dan puasa tanggal 10 Muharram biasa dikenal dengan nama puasa Asyura. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrul Muharram." Puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram, jadi tanggal 9 dan 10 ini. Di samping itu, orang yang berpuasa pada tanggal puasa sunnah, orang yang berpuasa sunnah pada tanggal 10 Muharram, Allah SWT akan mengampuni dosanya setahun yang lalu. Ini sebuah hal yang baik bagi kita. Di samping puasa itu, samping bulan Muharram itu adalah bulan di mana kalau sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Kenapa orang-orang Yahudi juga berpuasa sunnah? Karena mereka meyakini mereka adalah keturunan dari Bani Israel, yang mereka, nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Musa dari kejahatan
Fir'aun dan pasukannya. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang-orang yang putih berpuasa sunnah. Tanya, kenapa kamu berpuasa sunnah? Mereka menjawab, hari ini kami diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Musa dari penindasan Fir'aun. Maka kami berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, kami juga berhak, kami lebih berhak kepada Nabi Musa dibandingkan kalian, maka kami juga harus berpuasa. Dan untuk membedakannya, kita disenangkan berpuasa dari tanggal 9. Allah Alam, sekedar mengantar di kesempatan kali ini, saya mengangkat tema tentang doa adalah obat yang paling bermanfaat. Dalam kehidupan kita, ya, kita pasti mengalami sesuatu kesulitan, sesuatu penyakit, apapun bentuk penyakit itu, mau ringan, mau sedang istilahnya, mau berat, ya kan? Atau hal-hal yang lain. Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amalnya, yang terbaik amalnya. Ya, wa nabluwakum bisyarri wal khairi. Kami uji kalian, kami uji kita ya Allah dengan sedikit laparan, kekurangan, hilangnya apa yang kita miliki. Ya. Tentu kita sebagai umat yang meyakini adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab, adanya Al-Quran, adanya Rasul, adanya hari kiamat, adanya qadar dan qadar, ya, di rukun iman yang 6, wa bil khairi tu'minu billahi bil qadri wa khairihi wa syarrihi, bil qadri khairi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah. Salah satu takdir Allah, kita meyakini Allah Maha berkehendak, ya, dengan menurunkan penyakit. Dan Allah tidak hanya menurunkan penyakit, tapi Allah juga dialah yang menurunkan obatnya, ya kan? Apa saya berobat sudah berkali-kali kesini kesitu dari itu keliling-keliling, tapi tidak sembuh-sembuh. Mungkin kita belum tahu, mungkin kita belum menemukan obatnya, ya. Karena sesungguhnya sabda Rasulullah SAW, "Ma'anzalallahu da'u illa adahu shifa." Ma'anzalallahu illa adahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dialah Allah yang menurunkan obatnya. Bisa jadi dari obat-obatan tanaman, tumbuhan, ya kan? Termasuk mungkin sinar matahari waktu kita COVID kan berjemur untuk tubuh kita biar ada sehat, ada vitamin D-nya kan, menjaga imunitas. Nah, jadi doa termasuk salah satunya adalah obat yang paling bermanfaat. Ya. Doa, ya, penyebab terkuat untuk menolong penyakit, ya, dan menghasilkan keinginan. Ya. Kala kita berdoa, ya, termasuk mungkin ada media air misalkan untuk menyembuhkan orang yang sakit, ya, kita bacakan surat Al-Fatihah, bacakan Al-Ikhlas, baca doa misalkan Allahumma rabban nas azhabal ba'sa anta syafi sampai selanjutnya, atau nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim yasbihu, baca kulhu 7 kali, ya, atau bacaan ayat ruqyah yang lainnya. Itu bagian dari doa. Jadi tak kalah doa itu tidak berpengaruh,
saya udah berdoa tapi tidak ada pengaruhnya, ya, maka bisa jadi apa yang kita bacakan, apa yang kita yakini itu karena ada unsur permusuhan atau lemahnya hati kita. Karena kadang-kadang kita berdoa itu kita doanya kemana mulutnya, hatinya kemana? Kita lagi berdoa, Rabbana doa, dan kita tahu doa kita di mana ya, gitu kan? Jadi hati kita kemana? Atau hati kita sedang memikirkan kerjaan kita, anak kita, istri kita, atau tetangga kita, ataupun siapa kerjaan kita misalkan, maka hal tersebut ya kurang bermanfaat doa tersebut. Kenapa? Karena di sini ada yang terhalangnya terkabul doa itu. Jadi bisa jadi ada unsur permusuhan ya di antara sesama manusia, ada kurang kuatnya hati kita, tidak khusyuk ketika berdoa, dan juga adanya penghalang. Di samping itu ada penghalang lain. Apa itu? Itu makanan-makanan yang terkadang itu konsumsinya tidak halal. Bisa jadi kita sengaja memakan makanan yang dilarang sama Allah, baik zatnya maupun caranya, pakaiannya, minumannya, atau kata di sini sebagaimana yang disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada zalim dan dosa serta kemaksiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Padahal Allah berkata dalam firman-Nya, firman Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan jawab, aku akan mengabulkan doa hambaku, ya Allah, selama dia menjawab panggilanku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Nah, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Al-Quran ya adalah tolabul ada ila a'la, permintaan dari yang rendah pada yang tinggi. Allah adalah Al-Uliya. Allah itu Maha Tinggi, Maha Raja, Maha Perkasa, dan segala maha yang lainnya. Kita sebagai hamba adalah makhluk yang hina. Tentu kita berharap kepada Allah dalam doa kita sehingga kita dipermudah urusan kita, diampuni dosa kita. Rasulullah mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin di dalam hatimu supaya doa kamu diijabah. Nah, kadang-kadang kita kurang yakin diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Wa imanuddin, tiang agama. Nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Jika kita berdoa maka menembus ya ke langit, karena bagian dari cahaya. Doa itu senjata kita dalam hidup kita
harus punya senjata. Salah satu senjata, kenapa senjata itu digunakan untuk dalam kehidupan? Untuk bisa mengawal dan menjaga kita. Makanya ada doa setelah sholat, ya kan? Di sholat juga ada doa yang Nabi beri warhamni wajibuni misalkan, ya. Kemudian setelah tahiyat sebelum salam kita Allah baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Di surat Fatihah ada doa iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Karena as-sholat adalah bermakna doa. Salah satu maknanya karena dalam sholat kita berdoa. Doa di pagi hari, doa di sore hari, doa ketika kita mau tidur, doa kita bangun tidur, doa kita mau ke kamar mandi, keluar rumah, itu bagian doa. Makanya kata ulama, setahu saya doa itu ada yang sifatnya muqayyad dan ada sifatnya mutlak. Ya, muqayyad sudah ditentukan. Ya, kita waktu makan apa ya Bismillahirrahmanirrahim kalian. Itu masa kita baca Bismillahirrahmanirrahim ini a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith itu tidak. Doa makan ya doa makan, doa kamar mandi kamar mandi, doa berhubung pasangan suami istri kan doanya lagi. Kamu ketika dia mau berpasangan hubungan suami istri dengan baca misal Rabbana atina, Rabbana atina yang khusus ketika kita bawa dari Bunyamin ke Hajar Aswad. Jadi doa-doa itu memang, nah doa-doa yang sifatnya mutlak atau doa hajat, silakan tidak diminta anak yang soleh, waktu sujud kita, waktu habis sholat kita, waktu habis zikir kita, waktu habis sholat duha kita, setelah baca sholat sunnah apa bacaan sholat duha kita baca minta buat kebaikan kita. Hadirin yang Allah, dalam doa itu bisa menolak musibah. Dan ketika doa itu menolak musibah, ada di tingkatan-tingkatannya. Pertama, doa itu lebih kuat dari musibah. Maka doa itu bisa mengalahkan musibah, mampu menolak musibah. Yang kedua, kalau doanya lebih lemah dari musibahnya, maka doa itu tidak mampu untuk menolak musibah yang dialaminya. Sehingga sebesar apapun doanya, ya, musibah itu tidak. Yang ketiga, doa dan musibah sama-sama memiliki kekuatan. Kadang-kadang musibah itu kuat, kadang-kadang doa yang lebih kuat. Oleh karenanya, doa merupakan obat yang paling bermanfaat, mencegah penyakit, ya, mencegah segala musibah, meringankan penyakit yang menimpanya dan melupakan sendiri. Misalkan ketika kita mengunjungi orang sakit, ini bagian dari sunnah. Kalau kita berkunjung atau menengok orang yang sakit apapun sebenarnya, maka kita berada dari taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita kembali. Nah, kita bacakan misalkan mana yang sakit Pak, mana yang sakit deh. Oh ini kita pegang tubuhnya, tentu ya bagi laki-laki harus dipegang dengan laki sampai saat ini. Kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan 27 kali, kita bacakan doa-doa, ya, kita tiup anggota tubuh yang sakit, kita meyakini, maka insya Allah itu menjadi penyembuh. Karena jangan Allah,
Rasulullah SAW sabda dari Aisyah radhiyallahu anha, la yudni muslimin qadr wa du'a yata'u bima anzal mimma nazal. Ya. Salah satunya doa berfungsi untuk menolak musibah yang sudah menimpa ataupun yang belum menimpa. Misalkan yang sudah menimpa, kita bacakan doa. Ya, dianjurkan. Misalkan luka, ya, banyak. Bangun batingan, min abdina, syakawana, bu, bahasa di Rabbul Asin Aji. Kalau memang misalkan menggunakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, dibaca terus kita baca. Atau yang belum menimpa, misalkan apa? Kita berdoa. Salah satu doa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita berkata, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah pendengaranku, adailah kecuali Engkau. Ketika kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku bertawakal. Tidak ada daya kecuali Engkau. Kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla, an uballa, an azilla, au uzalla, au azlama, au uzlama, au adhala, au yudhala. Ya Allah, aku berlindung dari kezaliman orang lain atau menzalim orang lain, dari menyesatkan orang lain atau disesatkan orang lain, atau dianiaya orang atau menganiaya orang lain. Kenapa? Karena kalau kita berdoa dari rumah baca doa itu, kita nggak tahu di jalan ada yang bawa pipa, kita udah hati naik motor, tiba-tiba bukan, atau kita yang menuntut orang lain. Nah ini doa penting, kita harus baca ini. Sama ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama-Mu, yang Maha namanya, aku berharap Engkau berikan rezeki, memberikan keberkahan. Karena kadang-kadang kalau dimakan, nyangkut. Kadang-kadang makan ikan ada menyangkut tulangnya gitu. Kita tidak tahu. Itu dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kalau kita berdoa. Di samping doa, itu adalah ibadah. Ya, sejatinya orang yang beriman. Makanya kata di sini, doa itu menolak musibah yang sudah terjadi ataupun. Ya, berapa banyak orang dengan doa bisa disembuhkan. Ya. Waktu doa ta'umana dalam al-majal. Wa'alaikum ibadallah bidu'a. Kata Rasulullah diriwayatkan dari Hakim dari Umar radhiyallahu anhu. Ya, doa itu menolak musibah baik yang terjadi maupun setelah yang belum terjadi. Karena itu wahai kata Rasulullah, wahai berdoalah wahai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat lain dikatakan dari Sauban radhiyallahu anhu dari riwayat dari Al-Hakim, la yuraddul qadir illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr wa anna ar-rajulu ay'amu dzikra bil junubi yusibu. Takdir, ya, kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai keyakinan ada iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya. Takdir itu 50.000 tahun sebelum alam yang diciptakan, ditetapkan kita punya anak berapa, tinggal di mana, kerja di mana. Ya. Kemudian sudah ada takdir-takdir kita. Kemudian ketika kita masuk di dalam rahim kita, Allah
mengirim malaikat untuk meniupkan ruhnya. Jika kita 120 hari dalam rahim ibu kita, 4 bulan, di samping Allah meniupkan ruhnya, ruh kita, ya, melalui malaikatnya, dan Allah memerintahkan kepada malaikat bi'arba'ati kalimatin, menetapkan 4 kalimat, ya, ajalnya, umurnya, rizkinya, amalnya, baik apapun sudah dapat. Takdir bisa kita ubah, ya. Namanya dalam bahasa pelajaran itu takdir mu'allaq, dengan doa. Ya, kita mungkin kondisi sekarang seperti ini, kesulitan dalam kehidupan, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam menghadapi keluarga, kesulitan juga mungkin dalam menghadapi masyarakat. Ketika kita berdoa, kita baca di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir asli janazana kullah. Ya Allah yang Maha Berdiri sendiri, dengan rahmat mudahkanlah. Tidak ada sesuatu yang kau teman izinmu. Allahumma aslih lana dinana alladhi waslih fi amrina. Allahumma aslih lana fi dunya allati fiha ma'ashina. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena agama disitulah kami dituntut. Perbaikilah kehidupanku, karena disitulah kita hidup. Kita minta agar Allah memperbaiki kehidupan kita, karena disinilah kita hidup di dunia. Salah. Jadi ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita tentu dengan bahasa-bahasa yang lembut, ya, mengajukan permohonan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah, tentu sekali lagi doa Allah kabulkan. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah at-tauhid wal ikhlas fihi. Hendaknya kita itu ikhlas dan bertauhid kepada Allah SWT. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan nilai tauhid. Di dalam surat Al-Nas dikatakan juga Allahus Samad, Allah lah tempat kita menggantungkan harapan kita. Jadi harapan kita hanya menggantungkan kepada Allah. Ya. Jangan hanya kepada manusia. Apa-apa dia mana, selama dia jadi jabat saya aman aja. Ya. Jadi kita menggantungkan yang kepada manusia dan menggantungkan harapan kita mutlak kepada Allah. Ikhtiar kita bekerja, ikhtiar kita beraktivitas. Tapi ya, kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dalam doa ya, itu ada kriteria ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertauhid. Walillahu a'budu sallallahu alaihi fa'budu ma syi'tum min dunillahi illa Allah Masih ansau ahli jawaban qiyamah ala dzalika wal usranul mubin. Katakanlah, berdoalah kepada Allah, beribadah kepada Allah ikhlas dan berdoalah kepada Allah. Jadi kita berdoa yang ikhlas. Yang kedua, ayyakuna min amu wal mashrabu wal
malbasu halal. Hendaknya kita makan, minum, berpakaian yang halal. Kenapa demikian? Zakar Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yusalli safaru. Jadi di hadis yang panjang tentang di hadis yang Imam An-Nawawi Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa ada orang yang sedang dalam perjalanan safar, rambutnya sudah kusut, ya, pakaiannya sudah berdebu. Nah, orang yang safar sebenarnya doanya dikabulkan. Ya, kata Nabi, ada 3 waktu orang yang doanya tidak ditolak. Di antaranya adalah doa orang bersafar. Ya, kalau kita pergi pulang kampung, lebaran, ya, atau melebihi jarak, ya, menurut Saudi adalah 80 km, dan kita ke Bandung misalkan. Nah, selama perjalanan kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan. Nah, orang ini kata Rasulullah, mungkin sabar, dia jalan safar yang panjang, asal akbar, mungkin bahasa kita kusut wajahnya dan semberautan, karena orang dari perjalanan kan kelihatan capeknya, lelahnya. Meskipun kita mengendari dengan ke mobil ada AC, tetap aja orang akan tahu bapak dari baru dalam perjalanan, kelihatan dari bisiknya lelah. Nah, orang ini mengadakan yang pun tidak jelas sama, mengadakan tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia minta apa yang kita. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Makanannya haram, minumannya dari yang haram, dan pakaiannya juga dari yang haram. Wa buziya bil haram, dan dia disuapi. Fa'anna yustajabu. Jadi bagaimana doanya dijawab? Jadi mari kita koreksi bersama sama kita. Jangan sampai makanan kita nih hasil curi, hasil nyopet, hasil bohongin orang. Kalau malah dengan aman yang baik, entah istilahnya bagi hasil, entah dengan penjualan. Ya. Jangan dari makanan-makanan yang diharapkan, jangan hasil riba. Nah, ini yang harus kita ingat. Yang berikutnya pada makanan adalah wal istijalu wa taraddu'an. Pengen cepat-cepat. Oh, pas saya doa beberapa kali gitu. Allah, anak saya, anak saya, ya Allah berikan rezeki. Berhari-hari berbulan-bulan, kok gak dijawab-kabulkan? Ini ya, di samping kita memperhatikan halaman, juga jangan kita tergesa-gesa mengharapkan doa. Kita minta saja, karena doa itu adalah bagian ibadah dan Allah ingin kita dalam kita ini dilihat sama Allah dalam perenungan kita, dalam tangisan kita, dalam harapan kita. Itu Allah senang. Dan itu ibadah. Karena Allah inginkan bahwa hamba-Mu ini, ya, Allah sedang meminta kepadanya, sedang berharap kepadanya. Itu yang Allah senang. Hanya jamaah, bayangkan Nabi Ibrahim punya anak sudah usia hampir 100 tahun. Beliau taatinya berkati hadlinya sholihin. Nabi Zakaria yang sudah tua baru punya anak. Dia dalam doa berkata, Rabbi la tadharni ba'da wa anta khairul warithin. Ya Allah,
engkau tinggalkan aku di dunia ini tanpa ada yang mewarisi, maksudnya tanpa ada keturunan bertahun-tahun. Itu baru satu doa. Kita doanya apa? Minta rumah yang bagus, anak-anak soleh, usaha yang lancar, ya kan? Banyak pengen cepat. Nah, Allah ini kita yang mengharap itu, dan kita minta terus dan yakin, ya yakin dengan keyakinan. Ya. Yang berikutnya, irtikaba al-ma'asi wal muharramat. Ya. Kadang-kadang dalam perilaku kita ada yang mengandung unsur keharaman, unsur maksiat. Jangan sampai karena penghalang doa adalah kemaksiatan. Misalkan kita berjalan, ada orang ibu-ibu berkata, atau masang CCTV tapi digunakan untuk kemaksiatan, ya. Atau konten-konten maaf yang berbau pornografi, atau tampilan itu ada kadang-kadang HP kan tampilannya nggak semuanya baik, vertikal. Ini bisa jadi penghalang. Atau dan sini doa bil ismi wal qatimah rahim, doa yang mengandung keburukan dan permusuhan. Ini yang harus kita hindari. Atau tarkul adab bil doa, meninggalkan adab-adab berdoa. Nah, itu adalah adabnya. Ya. Kalau doa yang sifatnya muqayyad sudah ditentukan, ya, misalkan dalam sholat kan doa, kan, ya, dalam itu ada adab-adabnya. Dalam dari sini juga ada adab-adabnya. Kalau doa yang sifatnya soal hajat atau sifatnya mutlak, ya, atau yang seperti apa, kita mengangkat tangan ke langit, ya, karena kita meminta. Jadi ada adab-adab. Bersuci salah satu di antaranya. Kemudian kata di sini hendaknya ihtamma bihabil asma'ullah wa sifatihi. Indah doa kita iringi dalam doa itu dengan asma'ul husna, nama Allah. Karena dari Allah, ya Rahman, ya Razzaq, ya Mati, ya Qudus, ya Salam. Coba ini, ya Allah, ya Salam, Allah memberikan keselamatan, ya, selamatkan kami. Kita berdoa. Dan dalam doa yang sifatnya hajat boleh menggunakan bahasa yang kita pahami. Kalau memang itu dibutuhkan. Kalau memang ada dalam doa, misalkan diajarkan sama Rasulullah, itu lebih bagus, lebih baik lagi. Yang berikutnya harus ini. Mengetahui waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Apa itu? Kalau kita memang sempat dalam sujud kita
berdoa. Karena orang yang dekat dengan Allah ketika dia sujud, terutama ketika kita sholat sunnah sendirian di rumah kita, dalam itu gelap, ya, tadi ya, kita berdoa di sini, ya, di sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, antara dua khutbah Jumat, kan? Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim kan khutbahnya. Nah, kita berdoa tuh, kalau membaca doa, baca alhamdulillah dulu, baca selawat dulu, mau sampai yang panjang, baca dulu sambil dulu khutbah membacakan khutbah keduanya. Di akhir atau setelah asar waktu Jumat, di waktu hujan turun berdoa. Waktu kita tadi safar, ya, berdoa. Karena kelihatan kadang-kadang kita diberilah jalan-jalan dengan saudara, kelompok komunitas, ya kan? Misalkan kalau sepeda itu kita ke Al-Jabar. Kita ke masjid mana tuh? Al-Gajah di Solo tuh kan? Kan sahabat tuh. Ya, sepanjang perjalanan kita berzikir, kita berdoa. Alhamdulillah kadang-kadang sedih kan. Di sepanjang jalan karaoke. Iya, cobalah kita berdoa. Atau dengan tasbih, kalau kita tasbih boleh subhanallah. Itu mana? Waktu kau dulu kita itu. Saya dalam perjalanan ini mudah-mudahan kau selamatkan istri saya, berkahi dengan istri saya di rumah, tidak kita tinggalkan, kan? Harusnya itu. Ya, kadang-kadang ya kondisi. Kadang-kadang orang mungkin merasa kita cari hiburan, Pak. Ini hiburan itu, maka ini ada kesempatan doa ini sebenarnya. Jadi ada kesempatan doa ketika dalam perjalanan. Yang berikutnya ya, ini hendaknya memang dari sabar, hujan, waktu asar seperti hari Jumat, antara azan dan iqamah, ya, di sepertiga malam terakhir terutama, ya. Seperti itu yang kita. Kemudian kata sini al-mubalaghatu fi raf'is saut. Hendaknya bahasanya itu bahasa meminta dengan suara kita dengan apa sih? Kalau kita benar-benar bahasa ungkapan gitu ya. Loh, saya minta ini dalam 3 menit. Dengan bahasa dengan merintih istilahnya ya. Kalau bahasa kamu saya merengek gitu, merengek. Oh, ya. Allah ingin pernikahan kita itu didengar, Allah senang gitu. Ya. Jadi kita minta seperti itu. Apalagi di Senin malam, boleh disebut bahasa kita. Gitu. Dan kata di sini juga dibakar Tuhan, jangan sampai berteriak-teriak. Karena dalam kondisi berbeda dengan ketika sholat istisqa. Jadi memang imam itu angkat biar suaranya didengar oleh jamaah. Kan kalau sendiri ketika dalam sholat sendiri kita masa kita sholat level sampai mana kita bangun misalnya. Oh, sampai orang gitu. Ada apa sih bapak? Ada malam gitu. Seperti itu. Nah ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita berusaha, ya. Ada jalan Allah bahwa ya sekali lagi doa adalah obat. Karena di sisi kita angkat
termasuk ketika kita berada dalam kesulitan. Doa kesulitan diajarkan Rasulullah. Kenapa? Ketika Rasulullah bertemu para sahabat, ada sahabat-sahabatnya yang tidak seperti Abdurrahman bin Auf, orang kaya, orang yang kedua tidak. Sahabat Rasulullah ada yang miskin, yang ada yang mengalami kesulitan. Ya, ketika Rasulullah memberikan hiburan, ya, ada doanya. Di antaranya kalau dalam kesulitan, baca tasbih, la ilaha illallah, baca istighfar. Ya. Kenapa? Karena istighfar adalah bagian pengharapan. Ketika Nabi Nuh yang diperintahkan oleh Allah buat kaumnya yang beriman, ya, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yajidkum ya wabanina yaj'alukum jannatin anhara. Berbaca istighfarlah, nanti Allah akan berikan ya ampunannya, anak-anak yang jadi banyak, turun saleh dan soleha, dan banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan oleh para nabi dan Rasulullah SAW pada para sahabatnya untuk berdoa. Ya. Cuma kadang-kadang kita ini malas doa. Ya. Kenapa? Itu kita mengatakan, ya, wah, udah saya capek itu, kamu udah itu, tapi tidak sampai, tak kabul gitu bahasa kita. Nah ini yang kita harus perbaiki niat kita. Ya. Kenapa? Karena doa itu sebenarnya sesuatu yang sangat kita harapkan dalam menghadapi kesulitan kita. Ya. Di antara doanya, misalkan, ya Allah, ya, akulah adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, anak perempuan hamba-Mu. Ya, Allah majal fi qulubina. Ya Allah, ya, jadikanlah Al-Quran cahaya di dalamku, penerang jiwaku. Nah maka ulama memberikan doa juga di antaranya ketika kita mungkin setelah selesai membaca Al-Quran, kita iringi dengan doa Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, ya waj'alhu lina wa warma, berikan cahaya petunjuk dan rahmat dari Al-Quran. Ya Allah ingatkan kami, Allah menjadikan Allah menjadikan huma nasitu wa alim menjahil. Ya Allah ingatkan kami lupa, tambahkan kami ketika kita lalai. Nah, itu bagian dari doa-doa yang kita bacakan. Nah, makanya sekali lagi kita iringi juga doa itu dengan Asmaul Husna, ya. Tawassul ila Allahi bil Asmaul Husna. Ya, walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Nah, cuma memang kadang-kadang kita nggak tahu mana Asmaul Husna. Kan banyak di Al-Quran juga ada di covernya, biasanya kalau kita buka itu ada tuh ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah. Cuma memang kita harus mempelajari artinya sehingga kita tambahin, ya Allah ya Razzaq urzuqni dzul-quwwatil matin. Allah berikan rezeki. Misalkan lagi ketika Rasulullah mendoakan salah satu sahabatnya, di antara doanya Allahumma aksir mali wa waladi. Allah tambahkanlah hartaku, anakku, berkahilah hidupnya. Itu salah satu. Jadi pada dasarnya hadis jamaah Allah bahwa mari kita jadikan doa sebagai obat dalam hidup kita, mengatasi kesulitan kita, mengatasi kehidupan kita, mengatasi urusan kita, ya, dalam doa itu. Ya. Insya Allah doa itu akan
kata Nabi yang terakhirnya bahwa doa itu akan digabungkan dibagi apa? Allah pasti mengabulkan akhirat. Pertama dijawab langsung, diganti dengan yang setimpal atau disimpan nanti di akhirat. Ya. Saja hadisnya Allah berkaitan dengan doa kalian. Allah a'lam bishawab. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ya. Saya mau bertanya Ustaz, Waalaikumsalam. terkait doa dan ada kekuatan doa dengan musibah. Jadi kalau doanya kuat, mungkin musibahnya bisa dikalahkan. Nah, gimana tipsnya atau caranya supaya hati ini dengan apa yang mengucap itu bisa satu frekuensi gitu. Jadi Ustaz bilang berdoa tapi hatinya kemana-mana. Nah ini gimana supaya satu frekuensi agar doa itu bisa cepat naik lah, bisa diterima sehingga bisa mengalahkan si musibah tadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Nasrul. Pak Nasrul, maaf saya untuk nama akan saya lupa. Setahu saya diungkap dalam kitab Al-Jawabul Kafi atau doa di Masalah Jawabul Kafi karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang saya pernah pelajari waktu masih di kampus, bahwa beliau mengungkapkan salah satu kutipannya, doa itu ibarat kita memegang busur dan anak panah. Ya mungkin kita sama-sama mungkin yang sudah belajar memanah bisa memahami ketika sasaran yang kita tuju. Sementara di tadi misalkan ada busur dan anak panah, nah, ini tergantung kekuatan kita dalam memegang busur dan anak panah itu. Jika busur dan anak panah kita sesuai dengan sasaran yang tepat, maka akan tepat sasaran yang kita tuju. Dan itu dalam kitab tersebut perlu apa namanya? Kalau bahasa kita latihan, ya, perlu dilatih. Memang kalau orang tanpa latihan memanah dia nggak akan masalah, jatuhnya pelan. Misal sasarannya jauh. Hati kita kalau kita tidak terbiasa ya, mengantarkan, misalkan kita doa salah satu doa ini misalkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Nah, ucapan kita kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita ucap. Makanya perlu kita baca, pelajari. Ya Allah, Rabbana hablana, ya karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, anak-anak keluarga yang dapat menenangkan hati kami. Nah itu doa yang kita, kalau kita doa secara lisan, mungkin secara bahasa kita tidak apa-apa. Tentu jangan di setiap tempat kita baca doa dengan doa hati kita, maka itu perlu kita pahami dan hati kita ajak. Keseringan kita inilah kalau saya bacanya di kitab Jadul Ma'ad dan tentang hadis talbis iblis juga, di situ juga iblis sangat lihai. Setan saya ketika kita berdoa, ya Allah selamatkan saya, tiba-tiba hati kita sebentar juga beda lagi, pikiran kemana-mana. Kenapa? Karena di hati kita ada korin. Korin ini yang senantiasa mengganggu kehusyuan kita. Kita sholat aja, awalnya kita nih kan kita khusyuk dulu. Tapi pada saat Allahu Akbar tiba-tiba terganggu. Maka itu kita harus latih ya. Memang perlu latihan dalam sholat dan dalam doa, perlu kita latih hati kita untuk khusyuk apa yang kita ucap sefrekuensi lah. Kenapa? Karena kita tidak. Makanya ketika Rasulullah SAW
dibelah dada beliau 2 kali pada saat beliau masih di rumah ibunda Khalil Syahdia, ibu asuh beliau, ibu susu beliau, kan dibelah dada. Kemudian pada saat beliau tidak dicerat, maaf Isra dia berkata, sesungguhnya setiap manusia itu ada bagian syaitan di hati kita. Termasuk kamu ya Rasulullah. Cuma saya sudah dicuci sama Allah. Dibersihkan. Nah kita juga sama tuh. Nah makanya perlu banyak-banyak istighfar. Kita mohon hanya doa yang bagus. Kita beristighfar dulu. Kita memuji Allah dulu dengan ucapan alhamdulillah. Kita berselawat dulu. Baca selawat ketika kita berdoa. Nah mudah-mudahan dalam seperti itu akan mengantarkan kita antara ucapan kita dengan doa kita, insya Allah seperti ini. Dan harus yakin, ya Allah saya ini. Terus besok kita lagi, besok kan kita lagi, kita terus. Ya, insya Allah dengan yakin seperti itu, insya Allah kita akan dikabulkan. Jadi yang diharapkan adalah bagaimana kita melatih. Ya. Karena kata kalau itu seperti kita punya musuh dan anak-anak kita tuju apa yang kita lihat. Kalau kurang kuat kira-kira kita, ini harapan melenceng, bahkan tidak tepat sasaran. Gitu. Silakan di kitabnya Al-Jawab supaya menjauh dia sedikit demikian. Dan lanjut. Jadi Bapak. Kalau nggak ada saya satu lagi sebelum ditutup. Saya kan kalau kerja naik motor setiap kali, dan saya juga sudah cukup lama juga berlatih. Zikir naik motor, jadi saya nggak ngitung di video karena naik motor kan susah menghitung. Jadi kalau saya dari Surakarta sampai Cicangkal, saya subhanallah sampai Cicangkal naik motor. Terus dari Cicangkal sampai Banjar Pinang, itu alhamdulillah sampai ke kerjaan masih sholat, berlatih terus. Tapi saya seringkali terhindar dari suatu kecelakaan. Saya nggak tahu apa ada kaitannya sama itu. Misalnya orang-orang tiba-tiba keluar dari gang, saya pelan gitu. Nah maksud saya ini kan nggak dihitung kan. Sehingga itu kadang-kadang ada 33 kali, 100 ribu, dan ini saya nggak hitung. Itu gimana Bu? Saya istilahnya main jarak aja gitu. Kembali lagi Pak, sekali sempat ada zikir atau doa yang secara muqayyad ditentukan. Kalau habis sholat kan 33 kali, subhanallah, 33 kali. Nah, kalau di luar ketentuan, silakan semampu kita. Apalagi sangat banyak ayat dan hadis menjelaskan keutamaan, ya, bahwa rabbakum berdoa berzikirlah kamu di waktu pagi dan petang, doalah kamu. Dan Rasulullah mengatakan di antara kalimat tadi 2 kalimat yang ringan di lisan, ya, ringan di lisan, berat di timbangan. Allah sayang kepada kita dan makhluk Allah yang lain mencintai kita. Apa? Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Atau kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu kan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kan. Kalau kita baca itu, maka kita sudah menanam pohon di surga buat kita. Itu di surga. Di dunia ada manfaatnya. Maka sebagaimana diungkap dalam kitab Zadul Ma'ad tersebut juga dan kitab Menjawabul Kafi, bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu zikir, ya, insya Allah sebagaimana tadi, dia akan menjadi penolak musibah yang belum terjadi. Adapun yang sudah terjadi, maka zikir itu mencegah itu. Ya, makanya memang kita diperintahkan sama Allah kalau melakukan sesuatu dengan Allah dan Rasul, baca zikir, doa yang diletakkan pada kendaraan, sebenarnya bagi sahabat mana ada orang punya lalu kiri, pada ilaha punya lalu. Ya, ketika kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, kita bertawakal kepada Allah. Tiada daya yang kecuali.
Insya Allah masuk tahu Allah nyata. Ya. Sebagaimana ada sebuah cerita ini saya ceritakan sama seorang guru kisah berselamatkanlah seseorang dari diangkut atas jatuhnya peti kemas. Dulu waktu di Jakarta Utara kan ada KW warna merah itu Pak ya. Biasanya atau sekarang udah ada. Jadi peti kemas itu menghalusi pada saat dia belok, maka panjang. Tanpa disadari ada sesuatu yang menimpa angkot tersebut. Semuanya tinggal kecuali satu anak itu. Memasukkan di dalamnya dia ada Al-Quran dan senantiasa ketika gaya kendaraan dia berzikir kepada dia itu yang selamat. Ini menunjukkan apa? Allah selamatkan dia dari musibah. Bisa jadi karena Allah sayang sama dia. Ya. Ini menunjukkan bahwa dalam ini supaya ini mencegah dari hal yang buruk. Kita kan tidak mau. Tapi kalau kita bisa. Cuma ini yang kita doa itu pikir itu bagian dari mencegah musibah yang akan datang. Ini perlu kita lazimkan. Nah kalau sudah lazimkan, insya Allah malaikat akan menjaga kita. Ada sebuah kitab saya lupa namanya, katakan al-zikir yang kita bacakan, amal soleh yang kita lakukan, maka amal soleh itu yang menyelamatkan kita dalam bentuk wujud seperti malaikat yang menaungi kita. Jaga terus kita sepanjang aktivitas kita. Itu Pak, selesai. Jadi maksud yang betul apapun kita lakukan ya kita berzikir. Nah zikir yang selama memang perintah zikir yang umum ya kita baca apa saja. Mau tasbih, mau la ilaha illallah, istighfar, subhanallah, silakan. Ya, kecuali yang sudah tentu ya jumlahnya, waktunya, ya seperti itu. Seperti kita sujudkan. Kita kan subhanallah berani mobilnya, masa kita berkata astagfirullah kan tidak jelas. Jadi kalau ibadahku dalam kondisi apa, insya Allah kita baca memberikan manfaat bagi kita. Ya, karena zikir bagian dari doa dan doa memberikan manfaat bagi kita. Itu alasan dari yang masih maaf. Demikian saya kira apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kalimat-kalimat yang kurang tepat, kurang struktur dan rapi dan mungkin ada kehadapan dari diri saya sebagai manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini pada saat pimpin doa. Oke. Kita tutup dengan kabar majlis. Baca istighfar kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pakai kabar majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali maaf jika pada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli ala